Mengenalnya, membuatku paham arti cinta sesungguhnya. Dia gadis yang mampu membuatku senyum-senyum sendiri dan merasa gugup setiap kali bertemu dan membuat ritme detak jantungku tak karuan. Di pertemuan pertama kami, aku menyimpan kesan yang mendalam. Dia gadis lugu yang mempunyai banyak beban. Saat itu aku tak tahu beban hidupnya seperti apa, tetapi setelah mengenalnya lebih jauh akhirnya aku paham. Nara adalah gadis yang menjadi korban perjodohan. Ironis memang, di zaman yang serba canggih ini, masih saja ada yang menjalani pernikahan di jalur perjodohan. Ada rasa kecewa saat tahu bahwa dia sudah menikah. Mengapa baru sekarang aku mengenalnya? Saat statusnya sudah terikat dengan hubungan yang sah. Sejak bertemu dengan suaminya aku justru ingin melindungi Nara. Bukan hanya korban perjodohan, ternyata ia juga mendapat perlakuan buruk dari keluarga pihak suami. Aku amat kasihan dan rasa kasihan ini justru membawaku ke perasaan suka yang teramat dalam. Aku sadar langkahku ini salah, tetapi aku tahu bahwa Nara juga memendam perasaannya padaku. Ia hanya menahan agar pernikahannya tidak hancur, meski ia tahu bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan dari pernikahan yang tidak menghasilkan kebahagiaan. Mertua dan iparnya selalu merendahkan dan memperlakukan Nara dengan tidak semestinya. Pernah sekali aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Nara mendapat perlakuan buruk dari keluarga suaminya. Kaya boleh, tetapi menzalimi orang lain jelas kesalahan besar. Apakah Agung tak menegur keluarganya? Apakah ia tahu dan hanya bermasa bodoh dengan fakta tersebut? Jika hal itu benar, maka aku akan menyelamatkan Nara dan menjauhkannya dari segala sesuatu yang tidak membuatnya bahagia. Aku tak suka dia menangis, tak suka dia murung dan tak suka jika keceriaannya hilang. Aku merasa frustrasi jika gadis itu melamun dan terlihat lesu. Dari informasi yang kudapatkan, hubungan Nara dengan suaminya tidak berjalan lancar, lelaki itu diduga berselingkuh dengan perempuan lain dan membuatku semakin yakin untuk mengambil Nara darinya. Memang benar Nara bukanlah barang, tetapi dia juga tak dimanusiakan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi sandaran dan tempatnya pulang. Jadi untuk apa bertahan dengan orang-orang toksik seperti mereka? Semua yang kulakukan untuk Nara semata-mata karena aku menyukai dan ingin membuatnya bahagia. Gadis itu tak pantas disakiti. Jika aku boleh jujur, aku sering berdoa agar keduanya bisa bercerai saja. Panggil aku orang jahat, sebab mendoakan hal yang buruk terjadi pada hubungan mereka. Lebih baik seperti itu bukan? Di saat satu pasangan menikah untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, justru Nara malah terlihat terbebani akan hubungan yang dipaksakan itu. Beban di pundak gadis itu terlihat sangat berat. Awal mula bertemu dengannya membuat jantungku kehilangan ritme normal. Entahlah, gadis itu membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, setelah beberapa hari bertemu, akhirnya aku tahu bahwa dia sudah menikah. Ninalah yang mengatakan fakta itu padaku, mungkin dia peka dengan situasi yang ada. Namun, ada yang aneh, gadis itu seperti memberiku petunjuk agar dekat dengan Nara, tetapi di kemudian hari dia pula yang melarangku. Sampai sekarang aku tak tahu apa maksud Nina. Setiap kutanya ia tak pernah menjawab dan malah mengalihkan pembicaraan kami. Akan tetapi, aku tak mengindahkan perintahnya, selama Nara masih baik-baik saja dan masih akrab denganku mengapa aku harus menjauh. Toh, meski kami tak bisa bersama, setidaknya aku dan dia masih bisa berteman. Pertemanan yang sebenarnya mengandung rasa cinta. Hubungan kami semakin erat dan semakin akrab. Nara masuk ke komunitas menulis atas rekomendasi dariku. Aku sangat bangga dengan kecakapan dan keuletannya dalam belajar. Ia cepat berkembang. Dari yang ku tahu, ia sebenarnya sudah bercita-cita menjadi penulis sejak masih duduk di bangku SMP, tetapi tak bisa melanjutkan mimpinya karena sang ayah tak mendukung. Siapapun akan merasa down jika tak mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Namun, ia tak pernah bosan menabung untuk membeli novel dari penulis kesayangannya hanya untuk menambah pengetahuannya tentang dunia kepenulisan. Aku cukup kagum dengan Nara yang sampai kini masih memiliki mimpi yang sama. Namun, hidup tak akan terlihat berharga jika kita belum menjalani sebuah masalah. Nara yang kukenal kini sangat menghargai setiap momen yang digunakan untuk menulis. Ia bersungguh-sungguh dan ingin menjadi penulis terkenal yang menghasilkan reward atas pencapaiannya. Ia ingin membuktikan kepada sang ayah, bahwa mimpi yang selama ini ditentang dan diremehkan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.
Anara mengikuti kompetisi yang diadakan di perusahaan tempatku bekerja, sebenarnya naskahnya masuk 3 besar, tetapi aku memohon kepada juri yang lain untuk memberikan cerita itu kepadaku. Tidak gratis memang, tetapi aku sengaja agar nantinya Nara punya alasan untuk menemuiku. Jika novelnya terpilih dan masuk 3 besar, sudah pasti dia akan bekerja sama dengan komikus pemula yang juga sedang mencari nama dan jam terbang. Dan sudah dipastikan bahwa dia tak akan menemuiku yang malah sibuk dengan orang lain. Jelas, aku tak mau hal itu terjadi. Ini bukan obsesi, tetapi rasa ingin memiliki dan melindunginya dari orang-orang yang hanya membuatnya terluka. Nara gadis yang tak banyak neko-neko dan sabar menghadapi segala cobaan yang ada. Namun, jika ia sudah tak bisa menahan semuanya, aku yakin bahwa gadis berlesung pipit itu akan melakukan hal yang tak terduga. Dia gadis yang tak bisa ditebak. Aku memanggilnya datang ke apartemenku. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kami hanya bekerja dan bercanda. Dia selalu menjaga jarak denganku dan mengatakan bahwa ia tak boleh salah dalam mengambil langkah. Ia membuatku merasa sangat frustrasi. Namun, aku tahu dia adalah gadis yang masih tak ternoda. Dari penglihatan dan pengamatan yang selama ini kupelajari dari teman-temanku, Nara masih belum pernah melakukannya. Dia masih berjalan normal dan gerak-geriknya membuatku yakin bahwa ia belum tersentuh, sehingga aku juga tak berani untuk menyentuhnya. Mungkin hanya sekadar pegangan tangan dan tak lebih. Itu pun terjadi jika aku menariknya atau tak sengaja menyentuhnya. Walaupun aku berharap lebih, tetap saja aku sudah berusaha menahan diri. Aku tak ingin merusak gadis berharga seperti Nara, apalagi dia masih tersegel. Padahal dia sudah lama menikah, lalu mengapa ia masih belum tersentuh? Apa suaminya lebih memilih menjamah wanita lain dibanding Nara? Sepertinya mata Agung sudah rusak, memilih kerikil sungai dibanding permata. Nara memang bukan gadis sosialita yang akan menenteng tas Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hermes, Prada, Dior dan berbagai macam merek mahal lainnya. Gadis itu bahkan tidak memikirkan soal merek, ia hanya membeli barang yang memang sedang ia butuhkan. Untuk apa merek mahal, kalau kegunaannya tak terlalu dibutuhkan? Kecuali untuk pamer baru boleh beli yang mahal. Dan hal itulah yang membuatku semakin terkesima dengannya. Dia gadis sederhana yang sepertinya bisa mengelola keuangan dengan baik. Aku dan dia selalu bertemu. Dalam seminggu kami bahkan bertemu 3 kali. Ya, jadwal kami memang seperti itu, hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Komiknya akan terbit di hari Minggu sehingga aku selalu memintanya datang di hari Sabtu untuk memperlihatkan semua desain dan gambar yang sudah kubuat. Nara tak pernah protes dengan apa yang kugambar, ia justru selalu memujiku dan hal itu sukses membuat senyumku mengembang. Ada rasa bangga tersendiri saat ia memuji hasil kerjaku. Saat aku sudah mengatur hidup, orang tuaku justru dengan seenaknya membuat rencana tanpa memberitaku sebelumnya. Menjodohkanku dengan anak salah satu teman ayah. Bagaimana bisa mereka memilih untuk menikahkanku dengan bocah ingusan yang belum lulus SMA pula? Dia anak manja dan terlalu cerewet. Tak bisa kubayangkan jika harus menikah dengannya, sudah pasti sikap manjanya akan membuatku muak. Setiap hari bergelayut padaku dan selalu bergantung pada diriku. Jika dipikir-pikir lagi, alasanku menyukai Nara karena dia gadis yang tidak melankolis yang tidak akan membuat banyak drama di kehidupannya. Tidak seperti gadis SMA yang sudah pasti membuatku ilfil dengan segala ketidakdewasaannya. Entah bagaimana caranya, gadis itu mengetahui alamat apartemenku, padahal hari ini adalah hari Kamis, di mana Nara akan datang berkunjung. Aku menatap gadis yang tersenyum semeringah di depan pintu apartemenku. Ia cukup tinggi dengan rok abu-abu yang menggantung di atas mata kaki. Untung saja dia memakai hoodie sehingga seragamnya masih bisa tertutup. Aku seperti seorang paman yang mengajak keponakannya untuk berkunjung. Atau lebih parah lagi, aku terlihat seorang pedofil yang mengincar anak-anak sekolah. "Kau siapa?" tanyaku kala itu. "Aku Clara dan Om Syam memintaku untuk mengunjungimu." Ia langsung masuk tanpa kusuruh, dasar anak-anak yang tak punya sopan santun. Sampai sekarang aku tak paham mengapa anak zaman sekarang hanya memiliki attitude sebesar biji jagung. Apakah pengaruh globalisasi yang menjadikan mereka seperti tak ada otak, ataukah orang-orang terdekat mereka juga tak peduli dan membiarkan anaknya bersikap tak sopan kepada orang yang jauh lebih tua? "Hei, kau tak bisa langsung masuk begitu saja.
Aku sedikit terperangah melihatnya masuk ke ruang kerjaku yang terbuka. Jangan masuk ke sana, nihil. Dia sepertinya pura-pura tuli atau memang tak peduli. Kau pulanglah. Aku sedang menunggu seseorang, usirku tak merasa berat. Siapa? Apakah penting? Sampai kau mengusir calon tunanganmu ini. Aku ingin tertawa sambil berguling-guling. Ini masih calon dan dia sudah separah ini, bagaimana nanti saat kami benar-benar menikah? Sudahlah, sepertinya aku harus protes dengan ayahku dan membatalkan segalanya. Om Syam bilang kau suka menulis dan membuat komik digital. Kau boleh mengajariku. Pintanya yang tidak kuindahkan. Kita nantinya akan menikah dan kau jelas harus mengajariku. Ia manyun dan aku terbahak. Siapa yang akan menikah dengannya? Mimpimu terlalu tinggi wahai anak kecil. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat kepada Nara, aku butuh kehadirannya di sini. Aku sudah pusing dengan kehadiran bocah kemarin sore yang dengan beraninya datang ke apartemen laki-laki dewasa, sendiri pula. Mataku melotot saat mendapat pesan balasan dari Nara yang mengatakan bahwa dia sudah di ruang tamu. Mengapa aku tak mendengar suara pintu terbuka? Apa karena suara cempreng Clara membuat telingaku harus menjadi tuli seketika? Aku segera berdiri dan keluar dari ruang kerja, terlihat Nara sudah duduk di sofa sambil memandangi ponselnya. Sudah pasti ia memainkan permainan domino yang sekarang sedang booming. Aku gugup, cukup khawatir jika Nara berpikir yang macam-macam dengan apa yang dilihatnya nanti. Clara ikut keluar dan kami bertiga saling berhadapan. Kau sudah lama di sini? Tanyaku menghampirinya. Dia menggeleng. Sekitar 10 menit yang lalu. Senyumnya mengembang membuat perasaanku lega. Mengapa kau tak langsung masuk saja? Aku menarik tanganku. Namun, Clara menghalangi jalanku. Oh, ini Clara. Aku beralih menatap gadis yang terlihat menatap Nara dari ujung kaki hingga ujung rambut. Dia anak teman papa, lanjutku menjelaskan, agar dia tak salah paham. Ia hanya menganggukkan kepala tanpa mengatakan sepatah kata pun. Apa kau kekasih Kak Rio? Clara membuka mulut, membuatku tak senang. Aku bukan kekasihnya, hanya teman kerja. Ada rasa kecewa mendengar jawaban Nara. Akan tetapi, apa yang kuharapkan, kami memanglah hanya seorang teman yang dengan bodohnya saling menyukai. Ah, kakak ini desain grafis yang bekerja sama dengan Kak Rio. Perkenalkan aku Clara, calon tunangan Rio. Ia tersenyum bangga sambil mengulurkan tangan berniat bersalaman dengan Nara. Aku menatap Nara berharap raut wajahnya kesal atau cemburu. Namun, tak ada raut wajah kesal dan cemburu yang tampak. Apa dia menyembunyikannya? Nara meraih tangan Clara dan menjabat tangan gadis kecil itu. Kau masih terlihat sangat muda, aku mengira kau masih SMA. Ya, tahun ini aku akan lulus. Usiaku sudah 17 dan saat usiaku sudah 19, aku akan menikah dengan Kak Rio. Aku mual, anak ini terlalu narsis. Padahal, aku tak pernah menyetujui perjodohan sialan ini. Apa dia tak punya rasa malu, mengatakan hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Wajahku sudah tak bisa kutolerir lagi. Aku marah dan ingin menghilangkan gadis kecil itu dari pandanganku. Kau pulanglah. Aku ingin bekerja, usirku dengan suara dingin. Clara seketika membulatkan mata saat aku mengatakan hal itu. Dengan patuh, ia berjalan keluar dan menutup pintu dengan pelan. Aku mengerjap dan mendengus. Orang tuaku sudah gila dan tak bisa berpikir jernih. Apa tak ada gadis lain yang lebih amburadul lagi? Aku menatap tanganku yang sudah ditepuk-tepuk oleh Nara. Jangan marah seperti itu, tunanganmu bisa kecewa. Ia menunduk, tetapi aku tahu bahwa ia sedang menyembunyikan tawa. Kau menertawaiku, tanyaku masih sedikit kesal. Aku tidak setuju jika kau menikah dengannya. Kau akan pusing menghadapi anak kecil seperti dirinya. Dia masih labil dan kau sudah sangat tua. Orang lain mungkin membimbing istri, tapi kau malah terlihat membimbing anak sendiri. Lagi-lagi ia tertawa mengejekku. Berhenti mengejekku. Aku tahu kau cemburu. Kalimatku sukses membuatnya berhenti tertawa. Apa? Hei, siapa yang cemburu? Aku tidak pernah cemburu dengan anak ingusan seperti dirinya. Berarti kau akan cemburu jika aku dekat dengan wanita yang seumuran denganku. Ia terdiam, sedangkan aku senang. Sepertinya memang benar bahwa dia akan cemburu jika aku dekat dengan wanita lain yang usianya tak jauh denganku. Cari saja yo. Kamu berhak mendapat gadis lajang dan tak terikat sepertiku. Aku akan menunggumu, tegasku. Dia menatapku intens. Aku suka tatapan itu,
Tatapan yang mampu membuat jantungku berdetak lebih kencang. Aku mendekat dan menariknya dalam dekapanku. Dia tak menolak, juga tidak membalas pelukanku. Kini skinship kami naik level, yang dulunya hanya sekadar pegangan tangan, sekarang bisa berpelukan. Aku suka aroma vanila dari tubuhnya dan aku suka semua yang ada pada dirinya. Dia seperti obat terlarang, membuatku kecanduan dan ketergantungan.